Priscilla dan Aquila. Shalom, hai City Kids, hai Cornerstone Kids, hai semua anak-anak dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Lause Melinda harap semua dalam keadaan baik ya, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita, menjaga dan memelihara kita dalam keadaan suka maupun duka, memberikan kita kekuatan dan penghiburan. So, mari semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, sing and shout sambil bergerak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memelihara dan menjaga hidup kami. Hari ini kami mau datang dalam ibadah ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyatakan isi hati-Mu buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kenalkan saya Dr. Melinda. Tapi aku juga Lause Sekolah Minggu. Jadi, apakah aku disebut Dr. Lause Melinda? Itu tadi yang di video Lause loh.
Sehari-hari, Lause bekerja sebagai dokter yang mengobati dan merawat orang sakit. Sejak kecil, Lause sudah bercita-cita menjadi seorang dokter karena Lause senang kalau bisa menolong orang. Itu sebabnya Lause bersekolah dengan rajin, bekerja keras supaya bisa menjadi seorang dokter. Buat Lause, melayani sesama manusia itu sama dengan melayani Tuhan. Itu sebabnya Lause tidak mau asal-asalan mengobati orang. Lause berusaha supaya semua pasien yang Lause layani bisa sembuh dan nama Tuhan dimuliakan. Seperti pujian ini nih, kerja buat Tuhan selalu manise. Buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Serta Tuhan selalu manise, serta Tuhan selalu manise. Tuhan bisa pakai profesi apa saja yang dapat dipakai untuk bekerja melayaninya. Seperti teman Lause ini. Dia temanku yang istimewa. Dia melayani Tuhan dengan profesi yang tidak biasa. Yuk kita kenalan dulu sama dia. Lause mau call dia dulu ya. Hai Priscilla, apa kabar? Hai Melinda, aku baik. Ada apa nih? Pris, aku mau share kepada anak-anak sekolah minggu bahwa semua pekerjaan bisa dipakai Tuhan. Tolong dong ceritakan tentang pekerjaan dan pelayananmu ya. Oh, oke, siap. Hai anak-anak, kenalkan nama saya Priscilla. Saya berasal dari kota Roma. Saya tinggal di sana bersama suami saya, Aquila. Sampai suatu hari raja memerintahkan semua orang Yahudi untuk meninggalkan Roma. Jadi kami pindah ke kota Korintus. Korintus itu merupakan kota yang paling penting di Yunani dan menjadi jalur perdagangan yang ramai sekali. Kota ini dihuni oleh kira-kira 300.000 sampai 500.000 orang dari seluruh dunia. Setiap hari, pasar dan pelabuhan di bagian pesisir menjadi tempat utama perdagangan.
Aku dan suamiku Aquila adalah pembuat kemah. Kalian pasti pernah melihat seperti apakah kemah itu kan? Yang seperti ini. Tidak semua orang bisa membuat kemah karena itu sulit. Kulit kambing yang tebal dan berat harus dijahit dan disatukan menjadi kemah. Tapi orang-orang membutuhkan kemah itu untuk tempat tinggal. Jadi, kemah yang kami buat cukup laku dan kami bisa mendapat cukup banyak uang. Nah, saat di Korintus itu, suatu hari suamiku Pak Aquila pulang bersama seorang temannya. Anak-anak bisa tebak siapakah dia? Orang itu adalah orang yang istimewa. Dia juga pembuat kemah seperti kami. Tapi dia orang yang sangat pintar dan penuh dengan hikmat Tuhan. Dia adalah Paulus. Pauluslah yang mengajarkan kami banyak sekali tentang Injil, jalan keselamatan Allah. Dan sejak itu kami selalu bersama-sama, bekerja sama membuat kemah dan juga melayani Tuhan. Pada hari Sabat, kami mengikuti Paulus berkhotbah di rumah ibadat, memberitakan firman Tuhan dan mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Uang yang kami dapatkan dari membuat kemah kami pergunakan untuk bepergian, untuk melayani Tuhan. Kami rindu setiap orang boleh mendengar tentang Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Suatu hari, Paulus mengajak kami pergi ke Efesus. Maka kami pun pergi berlayar bersama-sama dengan Paulus ke kota Efesus dan menetap di sana untuk memberitakan Injil. Dan kami yakin pasti ada rencana Tuhan yang harus kami kerjakan di kota Efesus. Ternyata benar. Di kota Efesus kami bertemu dengan seorang yang bernama Apolos. Apolos ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dia sangat pintar berkhotbah. Namun, ia belum mengerti betul tentang berita Injil Yesus. Jadi, kami mengajak dia ke rumah kami. Lalu kami menceritakan kepadanya banyak hal tentang Tuhan Yesus dan tentang jalan keselamatan. Seperti yang Paulus sudah ajarkan kepada kami. Apolos kemudian menjadi pengkhotbah Injil yang luar biasa. Dan lewat khotbahnya, dia membawa banyak orang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Begitulah kisah kami. Kami adalah tukang kemah yang juga adalah hamba Allah. Bye-bye anak-anak. Bye-bye Lause Melinda. Wah, menarik sekali ya kisah Priscilla temanku dan Aquila suaminya. Kisah mereka dapat kalian baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4, 18 sampai 28. Anak-anak, ternyata siapapun bisa Tuhan pakai memberitakan Injil ya. Dan bukan cuma Priscilla dan Aquila yang adalah tukang kemah loh. Di sepanjang sejarah Alkitab juga ada banyak contoh-contoh lainnya. Seperti Daud dan Musa yang tadinya adalah penggembala domba. Ada Matius, si pemungut cukai. Ada Petrus dan Yakobus yang bekerja sebagai nelayan. Ada Lukas yang ternyata adalah seorang dokter.
ada Ibu Dorcas yang senang menjahit pakaian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap orang Tuhan ciptakan dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tapi setiap bakat dan kemampuan itu Tuhan bisa pakai untuk melayani pekerjaannya di bumi ini. Nah, sekarang lo semua nanya, kalau anak-anak di rumah, apa cita-cita kalian kalau besar nanti? Dokter? Hebat! Guru? Wah, luar biasa! Hakim? Wih, bagus banget! Polisi? Oke banget! Tukang masak? Asik! Hamba Tuhan? Wah, top banget! Ada yang mau jadi Lause gak? Yes, Lause yakin pasti ada juga di antara kalian yang mau jadi Lause, menggantikan Lause-Lause yang ada sekarang ini. Karena semakin hari, Lause-Lause kalian kan semakin tua. Jadi giliran kalian ya yang memberitakan firman Tuhan seperti Lause. Tapi ada yang paling penting. Apapun yang kalian kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan gunakan semua bakat dan kemampuan kalian untuk melayani Tuhan dan sesama. Allah telah menciptakan setiap kita spesial, istimewa, agar kita dapat melayani Tuhan dengan cara yang spesial juga. Kapan ya kita bisa melayani Tuhan? Apakah nanti sesudah kalian menjadi dewasa baru boleh melayani Tuhan? No. Kita bisa melayaninya mulai dari sekarang. Tuhan mau kita melayani Dia dengan apa adanya kita hari ini. Kalian pasti bertanya, gimana caranya Lause? Ada banyak cara. Coba kalian pikirkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Lause kasih contoh ya. Yang paling gampang, tinggal tutup mata kalian, terus bicara kepada Tuhan. Yap, berdoa. Kalian bisa mendoakan orang tua kalian yang belum percaya, atau mungkin opa, oma yang sedang sakit, atau teman kalian yang orang tuanya sedang kesusahan. Bisa juga mendoakan daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana alam. Dan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan agar Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Apalagi ya, kalau kalian suka menggambar atau membuat prakarya, kalian bisa membuat gambar-gambar lucu di kartu dan membagikannya untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Kartu-kartu itu akan sangat menghibur bagi teman dan keluarga yang sedang sakit. Kalau kalian hobi menyanyi atau bermain musik, kalian bisa bergabung di Angelic Choir GAI dan menjadi berkat lewat suara pujian kalian. Masih ada lagi, kalian juga bisa mendukung sekolah-sekolah minggu di tempat yang jauh dengan memberikan sebagian uang yang kalian punya untuk pelayanan mereka. Untuk membeli pensil warna, alat tulis, meja kursi, dan sebagainya. Pasti selalu ada cara untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita cara melakukannya setiap hari asal kita mau taat. Seperti waktu Priscilla dan Aquila di Korintus dan di Efesus. Priscilla dan Aquila taat kepada pimpinan Tuhan dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Begitu pula dengan kita ya, kita juga harus
hidup mengikuti pimpinan Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai kita sesuai dengan rencananya. Sampai satu saat nanti kita kembali kepadanya dan Yesus bangga akan apa yang telah kita lakukan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami rindu agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong agar kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan baca ayat hafalan kita hari ini bersama-sama ya. Kita ambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampai jumpa lagi anak-anak yang hebat. Selamat melayani Tuhan mulai hari ini ya. God bless you. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise.